Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ribuan penumpang asal Jakarta dan Batam padati Pelabuhan Belawan. Keluar masuk Sumatera Utara wajib lolos rapid test antigen. Lahan pinggir jalan lintas Sumatera di Batubara dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Memasuki mudik Natal dan Tahun Baru, seribuan penumpang asal Jakarta dan Batam mulai terlihat ramai saat kapal motor Kelut bersandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Jumlah penumpang naik hingga 50%. Memasuki libur sekolah serta perayaan Natal dan Tahun Baru, keramaian sudah terlihat di Belawan. Terlebih saat kapal KM Kelut membawa 1.300 penumpang asal Jakarta dan Batam yang bersandar di terminal penumpang Bandar Deli, Belawan, Sumatera Utara. Sebelumnya penumpang kapal hanya sekitar 400 hingga 700 orang, namun kepulangan kali ini naik 50%. Penumpang turun berdesakan tanpa menghiraukan protokol kesehatan. Arus mudik menggunakan jasa angkutan laut ini merupakan perantau yang kembali ke kampung halaman di Medan dan sejumlah kota di Sumatera Utara. Saat ini KM Kelut menambah jadwal pulang atau pergi tujuan Pelabuhan Belawan, Batu Ampar, dan Batam menjadi seminggu 3 kali. Salah seorang penumpang KM Kelut mengatakan, memasuki arus mudik dan libur sekolah, pengguna jasa angkutan laut memilih pulang lebih awal guna mengantisipasi kerumunan penumpang. Naik kapal Kelut dalam rangka apa nih? Mau Natal dan Tahun Baru? Iya. Di mana nih? Di Samosir. Samosir ya? Iya. Di dalam udah mulai rame apa gimana? Yes. Ya, belum lah. Belum ya? Iya. Kenapa Le pilih mau pulang cepat? Belum, biar santai lah. Biar santai ya? Iya. Bersama siapa Le dari Batam? Sama keluarga. Sama keluarga ya? Berapa orang? 3 orang. Berapa hari rencana Le mau Tahun Baru? Mau 1 bulan. 1 bulan ya? Berdasarkan data dari kantor Pelni, arus mudik kedatangan kapal penumpang asal Batam akan tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan pada tanggal 21, 23, 25, dan 31 Desember. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, harga cabai dan bawang di pasar tradisional mulai merangkak naik. Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan mulai menipisnya pasokan menjadi penyebab kenaikan harga. Menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun 2020, harga cabai dan bawang merah terpantau mulai merangkak naik di pasar tradisional Gelugur Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kenaikan harga terlihat pada semua jenis cabai dan bawang merah yang mengalami kenaikan 3 hingga 4.000 rupiah per kilogram. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng dan gula pasir. Salah seorang pedagang menyebutkan, kenaikan harga bumbu dapur ini sudah terjadi beberapa hari lalu dan diperkirakan akan terus naik hingga Februari 2021 mendatang. Dia di bagian cabai lah, Pak. Cabai berapa, Bang? Cabai dia naik per kilonya 4.000. 4.000. Itu cabai apa, Bang? Untuk cabai merah, cabai kecil dia naik 3.000 per kilo. Ya, sebelumnya berapa harganya sebelumnya? Sebelumnya cabai merah dia 48, sekarang 52. 52? Iya. Cabai hijau? Cabai kecil dia biasa 45, sekarang 50, hampir 50. Hampir 50? Iya. Cabai hijau sendiri, Bang? Cabai hijau sendiri naik 4.000 juga. Kalau bawang dia untuk hari ini naik 3.000 dia, Pak. Naik juga? Iya. Itu bawang apa, Bang? Bawang apa? Bawang merah. Bawang merah? Bawang putih sendiri, Bang? Bawang putih sendiri masih tetap. Nah, sembako selain itu, Bang, kira-kira apa aja yang naik, Bang? Yang naik minyak, dia per kilonya naik 600 perak. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Selain itu pemirsa, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya umat Kristiani dalam beribadah pada Natal 2020 dan perayaan Tahun Baru 2021, Polres Labuhan Batu menggelar Operasi Lilin Toba 2020 dengan melibatkan 750 personil gabungan. Polres Labuhan Batu meninjau kesiapan personel dan pengecekan sarana dan prasarana pengamanan pada apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2020 di lapangan Mapolres setempat, Jalan MH Tamrin Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, pihaknya menyiagakan 750 personel yang dibantu prajurit TNI dan tim medis di rumah-rumah ibadah, fasilitas umum, dan jalan lintas. Selain itu juga menyiapkan 6 pos untuk antisipasi gangguan Kamtibmas, di antaranya 4 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos pantau. Hal ini guna mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas seperti aksi terorisme dan kriminal lainnya, serta memastikan Kamsel Tipcar di sepanjang 270 km bagi pengguna jalan raya di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Guna menekan klaster baru COVID-19, Polres Labuhan Batu tidak mengeluarkan izin keramaian khususnya pada malam pergantian tahun. Jadi untuk operasi lilin kali ini target pengamanan kita adalah tetap terhadap orang, kegiatan dengan barang dan tempat. Ya, khususnya tempat kegiatan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Kita juga mendukung kebijakan pemerintah untuk pengurangan 3 hari libur nasional. Dan ini kita himbau kepada masyarakat ya untuk tetap tidak terlalu banyak di luar rumah ya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Artinya untuk hiburan apa Pak gitu Pak, malam tahun baru kita sendiri Pak, kalau masih ada Pak? Jadi untuk saat ini kita tidak Polres Labuhan Batu kita tidak akan mengeluarkan izin untuk semua kegiatan perayaan malam tahun baru yang ada di wilayah Kabupaten Batu guna untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Operasi Lilin Toba nantinya akan digelar selama 15 hari ke depan, terhitung tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Setiap orang yang akan masuk ke Sumatera Utara diwajibkan menunjukkan hasil negatif dari tes swab PCR atau rapid test antigen. Langkah ini dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 terutama pada arus mudik, libur Natal dan Tahun Baru. Pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak masuk maupun keluar dari Sumatera Utara wajib menunjukkan hasil negatif swab PCR atau rapid test antigen. Aturan tersebut mulai berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Aturan ini ditandai dengan terbitnya Surat Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tanggal 18 Desember. Dalam aturan itu, setiap pelaku perjalanan yang hendak masuk ke Sumatera Utara wajib menunjukkan hasil swab PCR maupun rapid test antigen dengan masa berlaku 14 hari. Penumpang yang tidak dapat menunjukkan hasil PCR maupun antigen tidak dibenarkan masuk ke Sumatera Utara. Aturan ini juga berlaku bagi warga Sumatera Utara yang hendak bepergian keluar daerah. Gubernur Edi Rahmayadi menyebut, surat edaran tersebut diterbitkan mengikuti kebijakan dari Satgas COVID-19 Pusat dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Itu dari pusat, jadi perjalanan khusus untuk Sumatera Utara, ya apabila dia keluar dari daerah merah, itu wajib menunjukkan bahwa dia sehat. Swab, ya, swab, minimal antigen.
itu yang digunakan, tidak repeat test. Tetapi kalau baik itu dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta, itu wajib menggunakan antigen. Oke? Aturan ini juga berlaku untuk penumpang di seluruh moda transportasi lintas daerah, baik darat, udara, dan air. Pemprov Sumatera Utara melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menerapkan regulasi ini secara ketat, baik di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Untuk mengembangkan keterampilan dan kepedulian di masa pandemi COVID-19, sejumlah warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memproduksi roti dan kue. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi biaya makan tahanan dan dipasarkan untuk para pengunjung yang datang membesuk. Masa pandemi COVID-19 tidak menghentikan kreativitas Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Warga binaan dibekali keterampilan dan kepedulian di dalam lingkungan penjara. 5 warga binaan Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan memproduksi 11 jenis kue dan roti aneka rasa. Sejak 2019, warga binaan Lapas sudah melakoni kegiatan positif ini. Pasalnya, selain dapat menghemat biaya pangan, juga dapat ditawarkan kepada keluarga yang datang berkunjung membesuk warga binaan di dalam lapas. Perharinya para warga binaan ini dapat memproduksi sekitar 500 kue dan roti. Pengolahan roti dan kue ini berbahan baku tepung terigu dan tepung roti yang diaduk rata dengan menggunakan mixer bersama bahan baku lainnya tanpa pengawet. Kemudian dicetak dan langsung dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius hingga proses akhir ditambah dengan krim dan coklat. Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Tanjung Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Torki Siregar mengatakan, peluang ini juga sebagai media pembelajaran dan bekal warga binaan ketika bebas nanti. Proses pembuatan roti ini kita kan sama sepertinya, kita harus asesmen dulu orangnya, baru nanti kita latih mereka sesuai dengan bakat kemampuannya. Jadi pembuatan roti ini kita pesan beberapa bahan pembuatan roti, rotinya, tepung terigunya, telurnya, misesnya, dan campuran lainnya. Bang, ada berapa WBP yang ikut membuat roti di sini, Bang? WBP kita pakai di sini 8 orang. 8 orang ya, Bang? Iya, benar. Ini udah berapa lama, Bang, proses membuat roti ini, Bang, yang ada di Lapas Tanjung Gusta? Pembuatan roti ini kita sudah ada 5 tahun. 5 tahun ya, Bang? Iya. Berjalan ya? Berjalan. Bang, tahun. ini kemudian, Bang, roti ini dijual keluar atau gimana, Bang, untuk mendapatkan income pemasukan di lapas, Bang? Kita hasil daripada roti ini kita jual untuk ke dalam, buat warga binaan. Kemudian kita juga buat rutan di sebelah, rutan kelas 1, dan kita juga oper ke lapas narkotika Langkat dan Tanjung Pura. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, berita satu keluarga pindah ke hutan karena malu tidak pernah mendapat bantuan di Desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Thais, Tapanuli Selatan viral di media sosial. Kepala desa mengaku bahwa keluarga tersebut memang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Namun Camat Angkola, Muara Thais menyatakan berita tersebut adalah hoaks. Beberapa waktu lalu, satu keluarga yang pindah ke pinggiran hutan menjadi viral di media sosial Facebook. Hingga saat ini 800.000 lebih masyarakat sudah menonton tayangan tersebut dengan komentar mencapai 20 ribuan lebih. Sebagian besar menyayangkan sikap pemerintah setempat yang lamban dalam penanganan bantuan ke masyarakat. Satu keluarga di Desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Thais, terpaksa pindah ke tepian hutan karena malu tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat. Bantuan beras juga nggak pernah dapat? Enggak. Terus Bu, kenapa pindah ke kebun-kebun sini, Bu? Malas saya di kampung. Kenapa malas? Nggak pernah dapat apa-apa. Kepala Desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Thais, Fahrudin Harahap, mengakui kalau keluarga tersebut merupakan warga Desa Sipangko
dan memang belum pernah mendapat bantuan. Namun untuk tahun 2021, Kepala Desa akan mengusulkan ke pemerintah agar keluarga tersebut masuk program bantuan. Karena dia kan nanti kan harus mungkin 2021 kita masukkan lagi. Kalau untuk apanya yang kemarin itu, apakah administrasinya dia belum dapat atau seperti apa? Dia sama sekali belum dapat. Pendataan kita dari warga kita yang dapat itu dari kapan, Bang? Dari bulan 4. Dari bulan 4. Sementara itu, Camat Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Fadil Harahap melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp kepada sejumlah media mengatakan kalau berita keluarga pindah ke pinggiran hutan ini adalah hoaks atau bohong. Namun sayangnya hingga saat ini keluarga tersebut masih tinggal di pinggiran hutan dan belum pernah mendapat bantuan. Ajan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menggeliatkan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bupati Batubara bergotong royong membersihkan lahan pinggir jalan lintas Sumatera Kabupaten Batubara, serta menanam tanaman rempah-rempah dan tanaman palawija. Bupati Batubara Zahir bersama para OPD Kabupaten Batubara serta masyarakat melakukan giat gotong royong rutin pada setiap minggunya, membersihkan ruas pinggir jalan lintas Sumatera di Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Dengan menurunkan 2 unit alat berat untuk normalisasi parit serta menatap pinggir jalan lintas agar dapat dimanfaatkan masyarakat menanam tanaman rempah-rempah dan tanaman palawija. Bupati berkesempatan menggunakan traktor tangan untuk membentuk lahan yang akan ditanam dan juga ikut menanam tanaman rempah-rempah bersama para OPD dan masyarakat. Bupati Batubara Zahir mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu himbauan Presiden di masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah harus melakukan pemulihan ekonomi nasional. Karena daerah kita, Indonesia kan sedang pandemi COVID-19. Bapak Presiden menghimbau ada 3 hal yang harus dilakukan oleh daerah. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan. Jika ada orang berobat, fasilitas harus siap akibat dampak COVID. Yang kedua adalah jaringan pengaman sosial. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk pemulihan ekonomi nasional ini, pemerintah Kabupaten Batubara bekerjasama dengan seluruh struktur yang ada, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, sampai kepala desa dan kepala dusun, kita ingin memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Ini yang sudah menanam, ini umur 1,5 bulan, ini sudah umur 3 bulan. Nah, bayangkan kalau sepanjang jalan nasional yang selama hari ini terlantar, kita manfaatkan untuk tanaman pendamping beras. Bisa dia ubi jalar, bisa dia sayur-sayuran, atau tanaman rempah-rempahan, kunyit, jahe, semua. Sehingga nanti hasilnya ini bisa diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini. Mau dijual, mau dimakan untuk konsumsi keluarga, silakan. Nah, sehingga dalam masa pandemi ini kita melakukan kegiatan yang produktif, ya, tapi juga bermanfaat buat masyarakat sehingga ekonomi bisa lebih baik lagi. Dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Batubara memanfaatkan lahan yang tidak produktif agar masyarakat dapat menanam tanaman rempah-rempah serta palawija. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung objek wisata di Sungai Batu Segohong, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengelola wisata mengingatkan pesan ibu kepada pengunjung dengan memperketat pengawasan penerapan 3M. Pengelola memprediksi jelang libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung akan meningkat. Oleh karena itu, masyarakat diminta mematuhi pada aturan protokol kesehatan saat berkunjung.
Wisata alam Sungai Batu Saigohong di Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah merupakan objek wisata yang ramai dikunjungi di akhir pekan. Lokasi wisata yang berjarak 38 km dari pusat kota Palangkaraya ini menawarkan suasana asri alam sekitar Sungai Batu. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pengelola memperkirakan objek wisata ini akan dipenuhi pengunjung. Untuk mengantisipasi timbulnya klaster baru di masa liburan, kelompok sadar wisata Desa Saigohong akan memperketat pengawasan 3M di area wisata bagi pengunjung dan memastikan fasilitas protokol kesehatan yang tersedia memenuhi standar tempat wisata yang telah ditentukan pemerintah. Selama COVID ini kita waspada dan menjaga menjaga kesehatan ya pribadi lepas pribadi, dan termasuk juga orang-orang yang berkunjung di tempat kita. Masalahnya kita tidak mengenal siapa sih yang terinfeksi atau terkena COVID. Yang penting kita berharap mudah-mudahan di wisata Saigohong tidak ada yang terkena COVID. Tetap jaga protokol, terus juga dilengkapin ininya tempat cuci tangannya, apalagi ini tempat cuci tangannya diperbanyak. Jadi harapannya itu, dan juga disediakan masker juga kalau bisa yang belum pakai masker. Objek wisata Sungai Batu yang sebelumnya sempat tutup selama masa pandemi COVID-19, sejak 1 September lalu kembali dibuka untuk pengunjung oleh pemerintah daerah setempat dalam mendukung program pemulihan ekonomi. Pemda terus mengawasi protokol kesehatan yang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dari sebelum dibuka hingga saat ini. Pengelola kelompok sadar wisata Saigohong memastikan syarat dan aturan pemerintah daerah terkait protokol kesehatan COVID-19 secara ketat telah dipenuhi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.